Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi terkait dengan digital marketing pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Dengan saya, Ihtifazuddin Rasi Sidki. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu digital marketing. Digital marketing menurut Philip Kotler dan Kevin Keller yaitu upaya pemasaran yang dilakukan melalui media digital atau internet untuk menjangkau konsumen, membangun hubungan, serta menciptakan nilai bagi pelanggan. Fokusnya pada pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi pemasaran yang interaktif. Kemudian menurut Sanjaya dan Tarigan, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media digital seperti blog, website, email, AdWords, dan jejaring sosial lainnya. Selanjutnya, peran digital marketing. Strategi pemasaran digital berperan penting dalam keberhasilan bisnis digital. Yang pertama, untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, menargetkan konsumen secara tepat. Yang keempat, meningkatkan interaksi pelanggan. Yang kelima, mempermudah evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, mendorong penjualan. Kemudian, konsep strategi digital marketing. Strategi pemasaran digital adalah rencana terpadu yang disusun perusahaan untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam mencapai tujuan pemasaran, seperti meningkatkan brand awareness, menarik konsumen, hingga mendorong penjualan. Strategi ini mencakup pemilihan kanal digital berupa website, media sosial, marketplace, email, ataupun iklan digital. Kemudian penentuan target pasar, penyusunan konten, penganggaran, serta evaluasi kinerja pemasaran. Selanjutnya, tujuan dari strategi digital marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, yaitu memperkenalkan dan menanamkan merek di benak konsumen melalui media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan website lainnya. Selanjutnya, menjangkau target pasar lebih luas. Internet memungkinkan bisnis menjangkau konsumen lintas daerah, bahkan negara, tanpa batas geografis. Yang ketiga, meningkatkan traffic dan leads, mengundang pengunjung ke website atau marketplace, serta mengubahnya menjadi calon pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi konten, promo digital, dan membership membantu mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, membangun hubungan pelanggan melalui interaksi digital, berupa email marketing, media sosial, dan customer service online. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dengan cara mengoptimalkan funnel pemasaran dari awareness, kemudian menciptakan interest, lalu ujungnya menghasilkan decision dan berujung juga pada action, yaitu pembelian. Selanjutnya, fungsi strategi digital marketing. Yang pertama, sebagai panduan arah pemasaran. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai kanal digital. Yang ketiga, alat pengendalian dan evaluasi. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya kita diperkenalkan pada model SOSTAK. Model SOSTAK ini adalah kerangka kerja perencanaan strategi pemasaran yang digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran secara sistematis dan terstruktur. Model ini diperkenalkan oleh P.R. Smith pada tahun 90-an sebagai panduan praktis dalam membuat rencana pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran digital maupun pemasaran terintegrasi. Nah, apa saja tahapan dari SOSTAK itu?
Yang pertama yaitu situation analysis atau analisis situasi. Yang kedua objektif, yang ketiga strategi, yang keempat taktik, yang kelima action, dan yang terakhir kontrol. Nah, kita jelasin satu-satu. Yang pertama itu situation analysis, yaitu proses mengidentifikasi dan memahami kondisi perusahaan saat ini, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Yang kedua, objektif, yaitu penetapan tujuan pemasaran yang ingin dicapai perusahaan. Yang ketiga, strategi, yaitu penentuan pendekatan umum yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, taktik, yaitu penjabaran strategi ke dalam bentuk program kerja dan teknik pemasaran yang lebih operasional. Yang kelima, action, yaitu proses implementasi atau pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir, kontrol, yaitu pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pemasaran yang telah dilaksanakan. Nah, studi kasus pada kesempatan kali ini saya mengambil perusahaan yang bernama Erigo. Nah, Erigo ini merupakan salah satu brand fashion lokal asal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2013. Fokus awal berdirinya Erigo ini yaitu mengusung tema traveling, fashion bertema traveling. Dalam perjalanannya, Erigo berhasil memanfaatkan pemasaran digital sebagai kekuatan utama dalam membangun brand awareness, memperluas pasar, serta meningkatkan penjualan baik di dalam negeri maupun internasional. Nah, kita bahas satu-satu berdasarkan tahapan SOSTA. Yang pertama, situation analysis, yaitu pada tahap situation analysis, Erigo menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi internal, Erigo memiliki kekuatan pada desain produk yang mengikuti tren global dengan harga yang relatif terjangkau bagi pasar Indonesia. Nah, pada sisi eksternal, Erigo menghadapi persaingan yang ketat baik dari brand lokal seperti Roughneck dan Skrimus maupun brand global seperti Uniqlo dan H&M. Namun demikian, pertumbuhan e-commerce di Indonesia serta meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Erigo. Yang kedua, objektif, yaitu tujuan pemasaran digital yang berfokus pada peningkatan kesadaran merek, pertumbuhan penjualan online, serta ekspansi pasar. Di sini Erigo menargetkan segmen anak muda Indonesia agar mengenal dan bangga menggunakan produk lokal. Selain itu, perusahaan juga memiliki tujuan jangka panjang untuk membawa brand lokal menuju kancah internasional. Yang ketiga, strategi, yaitu strategi yang diterapkan adalah memposisikan diri sebagai brand streetwear lokal dengan kualitas global namun tetap terjangkau. Segmentasi pasar difokuskan pada generasi muda antara umur 16 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial. Nah, Erigo juga membangun customer journey digital mulai dari tahap awareness melalui konten visual menarik hingga tahap pembelian melalui marketplace dan website resmi. Kemudian taktik, Erigo memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai kanal utama promosi dengan menampilkan konten foto produk, video OOTD, hingga campaign kreatif. Nah, di sini selain itu, Erigo juga menggunakan influencer dan key opinion leader untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, strategi marketplace juga dioptimalkan melalui program flash sale, gratis ongkir, dan kampanye tanggal kembar seperti 22, 33, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu action. Erigo membentuk tim digital khusus yang terdiri dari sosial media spesialis, content creator, digital advertiser, hingga marketplace admin.
Setiap aktivitas memiliki jadwal dan pembagian tugas yang jelas, mulai dari produksi konten harian, peluncuran koleksi baru, hingga pelaksanaan kampanye secara besar-besaran. Yang terakhir, kontrol, yaitu Erigo mengukur keberhasilan strategi melalui berbagai indikator seperti pertumbuhan followers pada media sosial, tingkat engagement, jumlah pengunjung marketplace, hingga konversi pada penjualan. Selain itu, efektivitas iklan digital juga dianalisis melalui metrik seperti return on ads, spend, and cost per conversion. Data evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan kampanye berikutnya. Nah, yang bisa saya rekomendasikan kepada Erigo, yang pertama, memperkuat global digital branding strategi. Dengan cara keikutsertaan dalam New York Fashion Week telah membuka exposure internasional, namun perlu diikuti dengan konsistensi pemasaran global, seperti optimalisasi cross-border e-commerce, kolaborasi dengan influencer luar negeri, serta kampanye digital multibahasa. Yang kedua, yaitu sustainability digital branding, yaitu mengangkat isu fashion ramah lingkungan. Nah, yang lagi digandrungin oleh anak muda kan terkait dengan go green ya. Nah, semakin menjadi perhatian konsumen global. Nah, yang terakhir, community and brand advocacy marketing, yaitu membangun komunitas brand seperti member club, ambasador kampus, atau komunitas streetwear lokal. Nah, selain itu, Erigo dapat menciptakan promosi yang lebih otentik dan berbiaya rendah, namun berdampak tinggi terhadap brand trust. Nah, sekian pembahasan digital marketing pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.